Usi Sulistiawati mengonfirmasi dirinya dan 8 anggota keluarganya di rumah terpapar COVID-19. Istri Andika Pratama sudah merasakan gejala yang memang identik dengan virus COVID-19. Namun saat itu, ia masih berpikir jika gejala ringan yang dialaminya bukan karena virus. Semua ini bermula di tanggal 24 Maret tahun 2021, itu hari Rabu. Pada hari Selasa malam tiba-tiba aku ngerasa leher aku itu kayak gatal, tapi bukan batuk. Kayak gatal aja gitu. Aku awalnya santai gitu karena awalnya aku pikir ya sudahlah aku abis makan snack-snack kali, Usi Sulistiawati membeberkan. Dalam video tersebut, Usi Sulistiawati menceritakan secara jelas awal mula merasakan gejala COVID-19. Setelah malam harinya merasakan gejala batuk ringan, pada pagi harinya, Seva anak kedua Usi Sulistiawati dan Andika Pratama, batuk tiba-tiba dan membuat ia menjadi panik. Berikut, 6 fakta Usi Sulistiawati bersama 8 anggota keluarganya terpapar COVID-19 yang dirangkum liputan6.com. 1. Periksa ke dokter. Setelah mengetahui Seva batuk, Usi Sulistiawati dan buah hatinya langsung pergi periksa ke dokter umum. Sang dokter menuturkan bahwa Usi Sulistiawati hanya menderita radang, sementara Seva hanya batuk biasa. Waktu ke dokter, dokter bilang aku ke radang tenggorokan. Terus aku tanya harus PCR enggak, dok? Terus dokternya bilang enggak perlu, minum obat aja karena tenggorokan aku memang merah. Seva pun di dokter anak yang lain dikasih obat flu, batuk, dan lain-lain tapi enggak perlu pakai antibiotik katanya gitu karena ini batuk biasalah, batuk normal, Usi Sulistiawati mengisahkan. 2. Batuk tak berhenti. Malamnya itu kita sudah mulai tidur pisah. Jadi bukan di tempat tidur ramai-ramai, jadi aku di bawah sama Saka. Seva di atas sama Andika sama Elea. Nah mulai malam aku mulai batuk, aku berpikir obat yang dikasih paginya itu untuk memancing batuk agar keluar, Usi Sulistiawati menuturkan. Kamis malam, Usi Sulistiawati menjelaskan bahwa ia menderita batuk yang tak kunjung berhenti saat dirinya sedang tidur, begitu juga dengan Seva. Pada Jumat pagi, Usi Sulistiawati kembali khawatir dan memilih untuk pergi ke dokter untuk memeriksa kondisi terbarunya. 3. Positif COVID-19. Saat pergi ke dokter untuk kedua kalinya, Usi Sulistiawati memilih untuk melakukan PCR. Siang harinya, Usi Sulistiawati kembali menghubungi pihak rumah sakit untuk menanyakan hasil PCR. Tiba-tiba aku telepon dulu, aku telepon sus sudah belum ya ini hasilnya, hasil swab PCR tadi pagi. Tiba-tiba, maaf bu positif. CT-nya aku waktu itu 20. Ketika aku tahu aku positif itu badan aku kayak ditarik ke bawah, kayak berat gitu badan aku, Usi Sulistiawati mengungkapkan. 4. Andika Pratama positif. Hal ini dipaparkan Usi Sulistiawati melalui saluran YouTube Usi Andika Official berjudul Badai Itu Akhirnya Menghantam Keluargaku, 8 orang positif yang tayang tanggal 14 April tahun 2021. Usi Sulistiawati memutuskan untuk melakukan tes PCR lagi di laboratorium lainnya bersama Andika Pratama. Malam harinya, semua orang yang berada di rumah Usi Sulistiawati melakukan tes PCR termasuk anak-anak. Jam 2 pagi Andika ketok-ketok, bilang kita positif di lab yang satunya lagi, Usi Sulistiawati menambahkan. 5. Pekerja rumah tangga juga positif. Sementara itu, tes PCR yang dilakukan pada malam harinya untuk semua anggota keluarga di rumah Usi Sulistiawati, terdapat 1 orang yang positif yang bernama Mbak Nisa. Yang PCR malamnya itu anak-anak, mbak-mbak semuanya keluar. 1 positif namanya Mbak Nisa yang biasa megang Saka. Mbak Nisa positif, yang lainnya negatif alhamdulillah, Usi Sulistiawati menuturkan. 6. 3 anggota keluarga lainnya positif. Usi Sulistiawati bersama Andika Pratama langsung melakukan isolasi mandiri setelah dinyatakan positif. Begitu juga dengan anggota keluarganya yang lain. Hingga kemudian, mereka mendapati informasi 3 anggota keluarganya menyusul positif COVID-19.
Pada tanggal 28 Maret tahun 2021, salah satu anggota di rumah Usi Sulistiawati melapor positif COVID-19. Tiba-tiba,